naftati liqa'ana bi qiraati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan membaca doa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberkati ilmu kita itu sampai akhir hayat nanti ya. Baik, Ustazah akan cek kehadiran. Qabla an nahtu ila darsin jadid uridu an ukhirkum awalan. Nur Fadila Hadirah ya Ustazah. Vela Hadirah Ustazah. Rani Hadirah Ustazah. Tiara. Hadirah Ustazah. Alhamdulillah. Yang lain hadir ya? Hadir Ustazah. Belum hadirun. Pernah mendengar kata-kata motivasi kalau tidak bisa berlari berjalan, maka berjalanlah. Kalau tidak bisa berjalan, maka melangkahlah. Pernah dengar kata-kata motivasi itu? Tidak Ustazah. Anak-anak semuanya apakah capek sekolah? Tidak Ustazah. Apakah pernah terpikir pengen berhenti sekolah? Tidak. Bagus, mantap. Baik. Jadi kalau kita capek, jangan sampai berhenti ya. Harus dijalani. Nggak boleh berhenti di tengah jalan. Kalau kita tidak kuat, perlahan-lahan saja. Jangan sampai berhenti. Pokoknya jangan sampai kita putus asa. Minggu kemarin kita membahas mengenai sombong. Masih ingat tentang sombong? Masih Ustazah. Apa sombong? Sombong adalah perasaan yang menganggap orang lain remeh. Itu ya. Ya, itu Ustazah. Dan sering menganggap kita itu lebih dari orang lain. Sahih. Jadi sombong. Minggu kemarin kita kan membahas tentang sombong. Nah, hari ini materi kita adalah mengenai ria. Jadi hubungan materi minggu kemarin dengan hari ini adalah kaitannya adalah itu sama-sama perilaku tercela. Jadi apakah anak-anak Ustazah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap Ustazah. Baik. Materi kita hari ini adalah ria, yang mana kita akan membahas 4 poin. 4 poin di mana ada makna, ada jenisnya, ada akibat, dan ada integrasinya. Jadi tujuan kita membahas materi mengenai ria adalah agar anak-anak Ustazah itu tidak berperilaku ria, tidak suka mempamerkan apapun itu, baik itu ibadah, baik itu pakaian, baik itu badan, apapun itu tidak boleh. Jadi apabila kita mempelajari ria, maka sikap anak-anak Ustazah nantinya tidak akan suka lagi mempamerkan hartanya atau apapun itu. Baik, kita masuk dulu kepada pengertian ria. Makna ria. Siapa yang tahu ria itu apa? Mesti sudah sering dengar ria kan? Ya, ria itu suka pamer. Ya, suka pamer. Apa lagi? Memperlihatkan. Ya, apa lagi? Tujuan kita memperlihatkan itu apa? Untuk dipuji oleh orang lain. Untuk
untuk dapatkan pujian, untuk memperlihatkan supaya dibilang bagus. Jadi ria itu adalah berasal dari kata bahasa Arab yaitu aria, berasal dari kata kerjara yang bermakna memperlihatkan. Ria merupakan memperlihatkan sekaligus mempamerkan agar hal itu dipuji oleh orang lain. Apa contoh ria? Contohnya itu Ustazah. Ria apa? Ria badan, ria pakaian, ria betul. Nah, kalau ria niat itu apa contohnya? Misalnya kita melakukan sesuatu niatnya bukan untuk diri sendiri tapi untuk dipuji oleh orang lain, Ustazah. Ya. Kalau ria badan contohnya, misalnya kita menggunakan kalau ria pakaian misalnya kita memakai baju-baju gamis, baju-baju syar'i agar kita dikira orang alim. Itu ria pakaian. Kalau ria badan misalnya kita terlihat kurus, jadi orang itu mengira kita rajin berpuasa. Bisa kan? Bisa. Apalagi kalau ria ucapan apa? Pasti sering kita dengar ria ucapan. Misalnya, kalau karena itu ndak kami gitu dong, ya kan? Iya. Apalagi kalau ria ucapan banyak. Kalau ria ucapan tuh dia berbicara selalu merasa paling pintar. Itu contoh ria. Kalau kita masuk lagi kepada kalau sampai sini ada yang belum paham? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, berarti sudah paham ya. Selanjutnya kita masuk. Dalilnya di sini tinggal maaf ya. Sini dalil. Akibat. Dalil tentang ria adalah yaitu Quran surat Al-Maun ayat 1 sampai 7. Ada yang tahu surat tersebut? Ada yang hafal? Al-Maun. Al-Maun. Coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Aital-ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, dari ayat yang kita baca barusan, di situ terkandung bahwa orang-orang di situ digambarkan orang-orang berbuat ria, yaitu misalnya orang-orang yang berbuat ria yaitu orang yang enggan berbuat sholat, enggan mengerjakan sholatnya dan enggan menolong siapapun. Itu dalilnya. Sekarang kita masuk kepada akibat ria. Akibat ria itu banyak sekali. Kan ini perilaku tercela. Jadi akibatnya itu bukan hanya kita dengan manusia, tetapi juga kita dengan Allah. Misalnya kalau kita berbuat ria, Allah melaknat kita, Allah membenci kita, Allah menghapus pahala kita. Jadi kita hanya mendapatkan dosa yang besar. Sedangkan akibat ria di lingkungan masyarakat adalah kita dibenci oleh masyarakat, kita dijauhi oleh teman-teman kita susah mendapatkan tempat di masyarakat. Nah, sekarang kita masuk kepada integrasi ria
Ria. Kalau integrasi Ria dengan sosial kemasyarakatan itu sama dengan akibat tadi. Kita dibenci oleh masyarakat karena ini merupakan salah satu perbuatan tercela. Saat alu ilaikum anil darsi, apakah sampai di sini ada yang bertanya? La. Baik, kalau la, mari kita simpulkan sama-sama. Ria adalah memperlihatkan atau pamer. Atau ria merupakan memperlihatkan sekaligus memperbagus suatu amal ibadah dengan tujuan dipuji oleh orang lain. Jenis-jenis ria ada jenis ria niat, ria perbuatan, badan, pakaian, ucapan. Sedangkan dalil ria adalah terdapat dalam Quran Al-Maun ayat 1 sampai 7. Kalau akibat ria itu dibenci oleh orang lain, dibenci amalan, akan mendapatkan siksa kubur. Pintar. Sedangkan integrasi ria akan dibenci oleh orang lain karena dia sering memamerkan kelebihannya. Pintar. Nanti sudah paham ada Ustazah? Sudah, Ustazah. Alhamdulillah. Jadi untuk minggu besok Ustazah tidak memberi tugas, cuman Ustazah meminta Ustazah itu memperhatikan di lingkungannya apakah ada orang-orang yang berperilaku ria. Besok pas kita bertemu di jam pelajaran selanjutnya, Ustazah akan memintanya. Tidak usah ditulis, cukup dilihat-lihat saja. Jadi coba perhatikan ya di lingkungan sekitarnya. Berhubung waktu Ustazah sudah habis, untuk minggu depan jangan lupa baca-baca bukunya kembali ya mengenai apa tadi kita? Tentang kufur. Ya, kufur. Oke, nah tadi bihadzal qadar la tansa muraja'a darsin tilba'i. Nah tatimu lika ana bi qiraati alhamdulillah.